بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia, pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur lagi dan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak anugerah kepada kita, terutama anugerah taufik mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik pada kita berjalan dari rumah kita sampai ke masjid ini, tujuannya untuk melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Ini adalah anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Bapak Ibu yang mulia, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Siapa yang mengerjakan sholat di dua waktu yang dingin, al-bardain, siapa yang melaksanakan sholat di dua waktu yang dingin, dakhalal jannah, pasti dia masuk ke dalam surga. Al-bardain ini ditafsirkan oleh para ulama, makna al-bardain adalah sholat subuh dengan sholat asar. Siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan sholat asar, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa hanya dua sholat ini disebutkan dalam hadis tadi? Karena Bapak Ibu yang mulia, dua sholat ini memang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Pada waktu subuh, kebanyakan manusia, kebanyakan orang, bahkan kebanyakan umat Islam, mereka itu kalau ditanya mana yang lebih disukai, sholat subuh atau tidur, maka tentu kebanyakan nafsu manusia itu akan menjawab lebih suka tidur daripada sholat. Sehingga muadzin pun subuh hari mengumandangkan azan, as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, mengingatkan bahwa dengan sedikit berkorban, bangun tidur, angkat selimutnya, berwudu, menghadap Allah, akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang lalai pada waktu subuh hari. Maka siapa orang yang berani mau bangkit untuk taat kepada Allah, tentu dia layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat asar Bapak Ibu. Sholat asar ini adalah waktu yang juga kebanyakan manusia, orang-orang Islam di waktu itu kebanyakan dalam keadaan lalai. Kalau pedagang sedang sibuk-sibuknya berdagang itu puncaknya asar itulah waktunya.
Azan asar berkumandang, semua serba nanggung. Toko ditutup, nanggung. Kalau sedang berada di kantor, nanggung, pekerjaan ditinggalkan. Kalau sedang berada di sawah, di ladang, di perkebunan, nanggung, ini pekerjaan ditinggalkan. Hampir orang-orang dalam keadaan lalai, sibuk dengan pekerjaan mereka. Siapa orang yang mampu dalam waktu asar itu ingat Allah dengan mendirikan sholat, dakhalal jannah, memang layak dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga para ulama mengatakan bukan berarti hanya 2 sholat ini yang dia jaga, tidak. Tapi 2 sholat ini malah menjadi kunci. Siapa yang mampu menjaga sholat subuh, siapa yang mampu menjaga sholat asar, maka nanti dengan mudahnya dia juga akan bisa menjaga sholat-sholat lainnya. Zuhur lebih mudah, maghrib lebih mudah, sholat isya lebih mudah bagi orang-orang yang mampu menjaga sholat subuh dengan sholat asar, apalagi apabila dia mampu mengerjakannya dengan cara berjamaah. Maka Bapak Ibu yang mulia, kita syukuri anugerah yang besar daripada Allah ini. Bukan karena kita sehat kemudian bisa sholat, tidak. Bukan karena memang hanya kemauan kita datang ke masjid kemudian kita bisa sholat, tidak. Memang murni taufik, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Maka mari kita syukuri anugerah yang besar ini. Harapannya adalah ketika kita bersyukur, Allah istiqomahkan kita dalam amal agama. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik, pertolongannya kepada kita untuk taat kepada Allah, sehingga harapan kita ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang singkat ini, insya Allah nanti sampai masuk waktu sholat isyraq. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu ada keperluan, ya tidak ada masalah meninggalkan masjid. Tapi bagi yang tidak ada keperluan, kita luangkan waktu sedikit, perpanjang iktikaf. Kita akan mendengarkan beberapa riwayat dari kitab Bushrul Kaib Biliqa'il Habib yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini kitab yang berjudul Bushrul Kaib Biliqa'il Habib. Bushrul Kaib, kabar gembira untuk orang-orang yang sedang berduka. Biliqa'il Habib, dia akan berjumpa dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi dan para sahabat, orang-orang soleh yang mendahulunya. Jadi ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau menulis kitab ini berisi tentang bagaimana perjalanan kehidupan orang-orang Islam, terutama dalam kitab ini yang dibahas orang-orang Islam, apa yang mereka hadapi setelah kematian mereka, apa perjalanan kehidupan mereka selepas daripada kematian ini. Umumnya kita, Bapak Ibu, namanya memandang apapun dengan mata, kan pasti begitu. Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, ini kehidupan kita. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk jangan hanya menggunakan mata dan telinga saja, tetapi dalam beragama ini ada tuntutan lain yang dinamakan tuntutan iman. Iman itu artinya percaya. Terkadangan nggak nampak, bukan terkadangan, seringnya nggak nampak, seringnya tidak nampak, seringnya tidak terdengar, tapi disuruh percaya. Lah ini yang dinamakan iman. Sering dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diceritakan tentang keadaan-keadaan kubur, keadaan-keadaan sirat, keadaan-keadaan di mahsyar,
keadaan surga, keadaan neraka, keadaan akhirat, itu semua nggak pernah dilihat mata dan juga belum pernah terdengar oleh telinga. Maka bagi orang-orang yang mereka punya prinsip, kalau saya belum pernah lihat, saya nggak akan percaya. Kalau belum pernah saya dengar, saya nggak akan percaya. Maka orang seperti ini tidak akan pernah mungkin menjadi orang beriman. Karena iman itu di antara beberapa definisi, di antara iman yang dimaksudkan, yang disampaikan oleh para ulama, iman itu di antara maknanya adalah tasdiqul khabar wa takdzibun nazar. Ini di antara definisi iman. Tasdiqul khabar, benarkan, percayalah dengan apa yang datang khabar, kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tasdiqul khabar, benarkan itu semua. Wa takdzibun nazar, yang kedua, bohongkan apa yang dilihat oleh mata kita. Jangan percaya dengan mata, tapi percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya iman. Nah, kalau ada orang lebih percaya antara mata dia dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, mata melihat berbeda, tetapi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya berbeda lagi, dia lebih percaya mata daripada Quran hadis, itu belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, namanya iman itu percaya dengan yang tidak tampak. Disuruh kita iman pada Allah, Allah nggak nampak. Disuruh iman percaya kubur itu ada, kubur nggak nampak. Disuruh percaya dengan malaikat, iman nggak dengan malaikat, malaikat nggak nampak juga. Disuruh percaya dengan akhirat, akhirat pun nggak nampak. Lah kalau hanya mengandalkan yang nampak baru percaya, tentu ini akan sulit bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah Al-Imam As-Suyuti, beliau memberikan sudut pandang, kacamata yang dinamakan dengan kacamata akhirat, sehingga kita menjalani kehidupan dunia itu nggak tertipu. Hari-hari kita menggunakan mata, bahkan terutama karena kita membahas kematian. Ketika di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita meninggal dunia, kita hantar ke kubur, maka yang kita lihat kubur itu apa? Mata kita melihat kubur itu satu tempat, satu liang yang mungkin panjangnya hanya 2 meter, bahkan nggak sampai. Lebarnya itu hanya 1 meter, bahkan dikurangi. Itu yang kita lihat. Dalamnya itu kurang lebih pun juga hanya 2 meter. Lah kalau seperti yang kita lihat dengan mata kita, dan kita membayangkan kita tidur dibaringkan dengan tempat yang seperti itu, kalau dengan penglihatan mata, kita nggak mau jadi orang Islam kalau seperti itu benar adanya. Orang Islam melihat bukan dengan mata mereka, tetapi melihat kubur itu dengan matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika orang beriman meninggal dunia, maka kubur akan berkata, marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang. Sebanyak orang yang berjumlah di dunia ini berjalan di atas permukaanku, engkaulah orang yang paling aku cintai. Kata kubur ketika menyambut orang beriman. Maka kata kubur, sekarang engkau akan melihat bagaimana aku akan memuliakan engkau. Kemudian kata Nabi, kubur pun akan melebar sejauh mata memandang, dan akan dibukakan untuk dia satu pintu menuju surga. Nah, itulah kubur. Jadi kubur yang kita lihat dengan mata kita 1 kali 2 meter, tapi kubur kata Nabi untuk orang-orang beriman itu sangat luas. Luasnya itu tidak sembarangan, sejauh mata memandang. Itulah kubur orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah,
bagaimana dengan makna hadis man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang suka berjumpa dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengan dia. Siapa orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun juga nggak suka berjumpa dengan dia. Maka kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana bisa seseorang itu suka dengan Allah? Maknanya kan mau tidak mau dia akan melewati kematian. Sedangkan kematian itu hampir tidak disukai oleh siapapun. Bahkan kalau orang yang ngaku beriman pun ditanya suka mati, nggak suka. Lah itu bagaimana memahami hadis ini? Maka yang mulia baginda Muhammad SAW ketika ditanya, kata Nabi, yang dimaksud adalah bukan orang itu memikirkan atau dia suka dengan namanya matinya, tidak. Tetapi orang beriman itu berjumpa dengan Allah, yang dimaksud itu bukan dengan suka matinya itu, tetapi yang mereka sukai adalah berjumpa menghadapi hal-hal selepas kematian. Selepas kematian itu akan ada keadaan-keadaan yang tidak seperti yang kita lihat dengan mata kepala kita. Nah itulah yang diterangkan oleh beliau di dalam kitab ini. Maka kita akan dengarkan insya Allah beberapa riwayat secukupnya waktu sampai nanti masuk sholat isyraq. Wa akhraja Sa'id bin Mansur qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadinal muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala qala akhraja Sa'id bin Mansur fi sunanihi wa ibnu Jarir fi tafsirihi an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala ma min mu'min illa wal mautu khairul lahu wa ma min kafir illa wal mautu khairul lahu faman lam yusaddiqni fa innallaha ta'ala yaqul wa ma indallahi khairul lil abrar wa la tahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma al-ayah. Diriwayatkan daripada Sa'id ibnu Mansur meriwayatkan di dalam kitab sunannya, Ibnu Jarir meriwayatkan dalam kitab tafsirnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, kata sahabat Abu Darda, tidaklah bagi seorang beriman kecuali kematian itu baik untuk dirinya. Begitu juga tidaklah kematian itu juga lebih baik untuk orang-orang kafir, untuk orang yang tidak beriman. Kata sahabat Abu Darda, kematian itu adalah hal yang terbaik untuk orang beriman. Kematian itu juga hal yang terbaik untuk orang-orang kafir. Faman lam yusaddiqni, siapa yang tidak percaya dengan apa yang aku sampaikan, kata sahabat Abu Darda, siapa yang tidak percaya silahkan baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma indallahi khairul lil abrar. Ini untuk orang beriman. Wa ma indallah, apapun yang ada di sisi Allah, khairun adalah lebih baik, lil abrar, untuk orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh-jauh lebih baik untuk orang-orang yang ahli amal kebaikan. Lah kebaikan itu nggak bisa didapat kalau nggak melewati kematian. Jadi orang beriman itu kematian lebih baik untuk mereka. Itu yang disampaikan Allah. Begitu juga untuk orang-orang kafir. Beliau membaca ayat wala tahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah orang-orang kafir itu mereka mengira bahwa aku membiarkan mereka hidup panjang-panjang umurnya. Khairul li anfus annama numli lahum khairul li anfusihim. Dibiarkan hidup, jangan menyangka itu baik untuk mereka. Enggak, itu salah sangka. Dipanjangkan hidup untuk orang kafir enggak baik. Kenapa? Tambah panjang hidupnya, innama numli lahum liyazdadu ithma. Tambah panjang hidup, tambah panjang dosanya. Kalau panjang dosanya tambah banyak juga siksanya nanti di nerakanya Allah. Kematian itu yang terbaik untuk orang beriman, juga terbaik untuk orang-orang yang tidak beriman.
Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala, an Abi Malik Al-Asy'ari, daripada sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Malik bercerita, Nabi telah bersabda, Nabi telah berdoa, yaitu doa Nabi, Allahumma habbibil maut ila man ya'lamu anni rasuluk. Allahumma habbibil maut ila man ya'lamu anni rasuluk. Ya Allah, cintakanlah kematian kepada orang-orang yang dia percaya bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Engkau. Ini doa Nabi. Ya Allah, jadikanlah kematian itu dicintai oleh orang-orang yang dia percaya bahwa aku adalah utusan Engkau. Lah, doa Nabi itu makbul apa enggak? Pasti makbul. Kalau orang itu cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana mungkin dia membenci kematian? Suka mati, kesuka kematian itu bukan bunuh diri. Tadi bukan matinya yang dibahas. Hal-hal yang akan dijumpai selepas kematian itu yang dicintai oleh orang-orang yang beriman. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat disampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa, bukan hadis Nabi, satu orang ulama bernama Ibnul Qasim rahimahullahu taala. Ibnul Qasim rahimahullahu taala beliau menyampaikan, kata beliau, lin nafsi arba'atu duwarin kullu darin a'dhamu minallati qablaha. Setiap orang, kita semua ini manusia, melewati paling tidak 4 tempat selama kita mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 tempat yang kita lewati, kata Ibnul Qasim rahimahullahu taala. Kemudian beliau lanjutkan, kullu darin a'dhamu minallati qablaha. Setiap tempat yang dilewati itu, tempat setelahnya jauh-jauh lebih besar daripada tempat sebelumnya. Kita melewati beberapa tempat setelahnya itu jauh lebih besar dibandingkan tempat sebelumnya. Tempat pertama yang dilewati, al-ula batnul ummi. Tempat yang pertama kita lewati adalah perut ibu kita. Ini tempat pertama. Wadzalika mahallut dhayq wal hasri wal gham wadh-dhulumatits tsalath. Kita ketahui bahwa perut ibu itu tempat yang sangat sempit, tempat yang begitu terbatas, tempat yang banyak kegelapan. Bahkan dalam beberapa riwayat diterangkan fi dzulumatin tsalath, 3 kegelapan. Gelapnya, sempitnya, itulah perut ibu. Kemudian tempat yang kedua, ad-dar allati ansha'atha wa allafatha wa iktasabat fiha syarra wal khair. Tempat yang kedua adalah tempat yang kita memang didatangkan ke dunia ini. Tempat yang kita ditumbuh besarkan, tempat yang kita bisa membuat amal kebaikan, ataupun sebaliknya, ada orang yang mengamalkan keburukan. Itulah tempat yang kedua dinamakan negeri dunia ini. Lah, dunia kita tahu dibanding perut ibu, mana yang lebih besar? Jauh lebih besar dunia ini. Tapi setiap bayi yang keluar daripada perut ibu semuanya menangis. Nangis semua. Kenapa? Karena bayi itu merasa, ya Allah, kenapa kami dikeluarkan dari perut ibu? Kami nyaman, makan gak perlu nyari, minum gak perlu usaha, makan datang sendiri, minum datang sendiri, gak perlu berjalan, sudah sampai tempat tujuan. Itu perut ibu. Semua bayi menangis. Kenapa? Merasa dikeluarkan dari perut ibu itu susah. Tapi ketika mereka keluar dari perut ibu,
Mulai mereka dapat durian, oh enak dunianya ada durian rupanya. Mulai mereka dapat makanan, terasa enak. Mulai mereka mendapatkan minuman-minuman, terasa enak. Walaupun menghasilkan makan minum tuh perlu kerja berkeringat dulu, tapi enak rasanya dibanding mereka tuh dapat langsung di perut ibu. Apakah ada bayi yang ingin kembali ke perut ibunya? Nggak ada. Dulu datang ke dunia nangis, tapi ketika sampai di dunia nggak ada yang mau dikembalikan ke perut ibunya. Inilah kampung yang kedua, tempat kedua yang dilewati manusia, namanya negeri dunia. Kemudian ats-tsalitsah, tempat yang ketiga, darul barzakh, yang dinamakan kampung barzakh. Hiya awsa'u min hadhihi dar wa a'zam. Beliau mengatakan barzakh, alam kubur, awsa'u wa a'zam. Kubur itu jauh-jauh lebih luas. Kubur itu jauh-jauh lebih lapang daripada alam dunia sebelumnya. Karena tadi sudah diberitahu, setiap tempat itu tempat setelahnya jauh lebih besar dibandingkan tempat sebelumnya. Kubur itu jauh lebih besar dan lebih lapang dibandingkan dengan dunia ini. Wa nisbatu hadhihi dar ilaiha kanisbatil batni ila hadhihi. Beliau pun melanjutkan, kalau ingin tahu bagaimana perbandingan besarnya alam kubur dibandingkan dengan alam dunia yang sedang kita tempati ini, perbandingannya itu adalah seperti perbandingan dunia dengan perut ibu kita. Itulah perbandingannya. Ar-rabi'ah, tempat yang keempat, hiya darul qaror al-jannatu wan nar. Tempat yang keempat adalah tempat kembali kita, entah itu surga atau sebaliknya, wal a'yadu billah, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 tempat. Tentu surga itu jauh-jauh lebih besar daripada alam-alam sebelumnya. 4 tempat ini yang dilewati oleh setiap manusia. Maka dilanjutkan dalam satu hadis, akhraja Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya juga telah meriwayatkan hadis min marasili Salim bin Amir, daripada hadis-hadis mursal yang disampaikan oleh Ibnu Amir Al-Hubari marfu'an. Beliau memarfu'kan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, inna mathalal mu'min fid dunya. Kata Nabi, perumpamaan orang beriman di dunia ini kamathalil janin fi batni ummihi, adalah seperti perumpamaan janin di dalam perut ibunya. Idza kharaja min batniha, janin tadi ketika keluar daripada perut ibu, maka mereka akan menangis. Ala makhrajihi, dikarenakan keluar daripada perut ibunya. Hatta idza ra'at daw, sehingga ketika janin bayi tadi melihat indahnya dunia, gemerlapnya dunia, wa rada'a, kemudian dia menyusu kepada ibunya, lam yuhibbu ayyarji'a ila makanihi, janin itu sekali-kali tidak akan pernah mau lagi kembali ke perut ibunya. Wa kadzalikal mu'min, begitulah keadaan orang beriman, yajza'u minal maut, mereka awal mulanya menangis, mengeluh ketika pertama kali mendapatkan kematian. Datang mati, sedih dulu sesaat seperti bayi yang nangis keluar dari perut ibunya. Fa idza madha ila rabbih, ketika orang beriman tadi terus berjalan, ketika orang beriman tadi berjumpa dengan Tuhannya, lam yuhibbu ayyarji'a ila dunya, tidak akan mungkin mereka suka kembali lagi ke dunia. Kama lam yuhibbul janin, sebagaimana janin tidak suka ayyarji'a ila batni ummihi, untuk kembali ke perut ibunya. Lah, pandangan seperti ini yang mau kita pelajari. Kalau orang iman itu ngakunya iman, tapi yang dia pandang ini dunia, mau kapan kita mengamalkan agamanya Allah? Bagaimana mungkin Bapak Ibu yang mulia kalau kita ini bisa sholat, nggak akan mungkin bisa sedekah, nggak akan mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk agama Allah, nggak akan mungkin kita bisa menyisihkan harta untuk masjid kalau kita nggak mandang negeri akhirat, nggak bisa. Kita, Bapak Ibu yang mulia, kita harus sadari dan kita ingat-ingat bahwa
Kita ini bukan orang yang pertama kali datang ke dunia. Terkadang kita merasa seolah-olah kita manusia pertama, sebelum kita nggak pernah ada orang datang. Padahal kita ini sudah generasi penghujung. Dunia ini hampir hancur sudah dunia ini. Kita ini generasi penghujung. Sebelum kita itu sudah jutaan orang pernah datang ke dunia. Bahkan bukan jutaan, ratusan juta. Bahkan bukan ratusan juta lagi, miliaran. Entah mungkin triliunan, nggak tahu. Sebelum kita tuh sudah banyak orang-orang yang pernah datang ke dunia ini. Lah sekarang Nabi Adam dulu pernah datang ke dunia, Nabi Idris pernah datang ke dunia, Nabi Ibrahim pernah datang ke dunia, manusia buruk seperti Fir'aun pun pernah ke dunia, Qarun pernah ke dunia, Fir'aun pernah ke dunia. Seluruh orang sebelum kita ini pernah lewat. Insinyur Soekarno pernah ke sini, Gajah Mada pernah tinggal di dunia, Raja Brawijaya, Raja Majapahit pernah juga ke dunia ini. Lah sekarang kemana? Mana Soekarno? Mana Brawijaya? Mana orang-orang yang katanya hebat? Kemana mereka sekarang? Mereka sekarang sudah meninggalkan dunia. Giliran mereka sudah habis. Sekarang giliran kita. Kita yang datang ke dunia, dan sebentar lagi giliran kita juga yang akan meninggalkan dunia ini. Nah, ini yang harus diingat-ingat oleh manusia. Kita bukan orang pertama. Sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, sejahat apapun kita, baik, buruk, soleh, nggak soleh, taat, nggak taat, dunia ini memang bukan diciptakan oleh Allah untuk manusia. Dunia ini hanya tempat lewat. Rumah sebenarnya adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman ketika dia ingat, memandang akhirat seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, kehidupan dunia itu jadi mudah. Kalaupun mendapatkan senang, dapat harta, senangnya nggak berlebihan. Kalaupun dia dapat susah, susah pun juga nggak berlebihan. Kenapa? Karena senang yang sebenarnya senang itu nanti di akhirat. Susah yang sebenarnya susah di mana? Di akhirat juga. Maka dalam ayat Al-Quran Allah ingatkan kita, wa innad darul akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Wa innad darul akhirah, sesungguhnya kampung akhirat, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini kehidupannya main-main. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita mau berpikir dunia itu nggak ada yang sungguhan. Nampaknya sakit, tahu-tahu sehat. Nampaknya sehat, sebentar lagi sakit itu. Nampaknya kaya, tahu-tahu sebentar lagi miskin. Nampaknya saja muda, sebentar lagi keriput. Nampaknya cantik, sebentar saja itu, sebentar lagi akan buruk rupanya. Siapa? Inilah dunia. Dunia ini menipu. Wa innad darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau orang tuh sudah sampai di akhirat, kalau sudah sehat terus menerus, nggak akan ada sakit. Kok sampai akhirat itu sakit terus menerus, nggak akan pernah sehat lagi nanti di sana. Kalau dia sudah jadi raja, ya jadi raja, terus menerus jadi raja, nggak ada batas akhirnya. Kalau sudah menjadi orang hina di sana, terus menerus hina, tidak akan ada batas akhirnya. Kenapa? Wa innad darul akhirah lahiyal hayawan. Akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, kata Allah, kalau mereka mau tahu. Sayangnya orang-orang manusia ini kadang pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan beberapa keadaan kondisi setelah kita meninggal dunia. Ketika manusia meninggal dunia, dalam banyak riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa tidaklah setiap orang yang mati meninggal dunia kecuali kubur itu pasti akan menyempit. Kubur itu akan menekan badan siapapun orang yang masuk ke dalam kubur. Yang sering kita dengar hadis bahwa ketika orang tidak beriman, maka kubur mereka akan menyempit. Orang gak taat pada Allah,
kubur mereka akan menyempit. Bahkan dalam beberapa riwayat, tulang-tulang mereka akan bersanggahan. Para ulama memberi contoh seperti kedua tangan kita diadu, bersanggahan. Begitulah kubur menyambut orang-orang yang tidak taat pada Allah. Tapi ternyata tidak sedikit juga riwayat yang menerangkan bahwa entah itu orang beriman ataupun orang tidak beriman, orang taat ataupun tidak taat, kubur mesti menyempit untuk mereka semua. Maka dalam satu riwayat, akhrajal Baihaqi wa Ibnu Mandah, Al-Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan, wa Ibnu Mandah dan begitu juga Ibnu Mandah, an Sa'id bin Musayyab, daripada sahabat Sa'id, daripada tabi'in, bukan sahabat, sekeliru, daripada Sa'id ibnul Musayyab, anna Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau telah berkata. Sa'id ibnul Musayyib, bisa juga dibaca ibnul Musayyab, Musayyib bisa, Musayyab bisa. Sa'id bin Musayyab, beliau cucu daripada Hazan, salah seorang sahabat Nabi. Hazan, salah seorang sahabat Nabi, namanya Hazan. Hazan itu artinya sedih, susah. Hazan ini satu kali pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tanya, nama kamu siapa? Maka dia pun mengatakan, nama saya Hazan, artinya susah, sedih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak, kamu tukar nama ya, jangan Hazan, itu susah, enggak baik. Tukar dengan nama Sahal, mudah, gampang. Tetapi Hazan pada waktu diberikan saran oleh Nabi, kata Hazan, ya Rasulullah, saya enggak mau nukar nama yang telah diberikan oleh ibu saya enggak mau. Maka dari termasuk riwayat ini, para ulama memberitahu bahwa kalau nama-nama kita, orang-orang di sekitar kita, anak atau siapapun, Al-Imam An-Nawawi pun juga membahas dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, nama-nama yang tidak baik itu sunnah dianjurkan untuk dirubah. Termasuk ini istinbatnya dari hadis tadi, Nabi mengatakan ganti ya namanya, karena nggak baik, nama itu doa. Maka pada waktu itu Hazan mengatakan saya nggak mau nukar. Lah dari sini juga para ulama mengatakan hukum menukar nama nggak wajib. Kalau seumpama wajib, ya Nabi paksa. Terbukti ketika dia menolak itu Hazan tadi, Nabi pun tidak marah. Nabi hanya mengarahkan, kalau dia nggak mau ya sudah, akhirnya dibiarkan. Selepas dibiarkan, cucunya yang bernama Sa'id tadi bercerita, semenjak kakek saya jumpa dengan Nabi, kemudian ditanya nama siapa, dia jawab Hazan, sedih. Orang kakek saya nggak mau tukar nama. Semenjak kejadian itu, kata beliau, tidak henti-hentinya keluarga kami dalam kesusahan sampai sekarang. Ya, nama itu doa. Maka beliau yang meriwayatkan hadis ini daripada Sa'id ibnul Musayyib, bisa juga ibnul Musayyab. Ini memiliki arti yang berbeda, satu isim fa'il, satu isim maf'ul. Kalau Musayyib orang yang mencela, Musayyab orang yang dicela. Beliau lebih suka dipanggil dengan nama Sa'id ibnul Musayyib. Pemilik nama ini namanya Sa'id. Beliau lebih suka dipanggil Sa'id ibnul Musayyib, nggak suka dipanggil Sa'id ibnul Musayyab. Tetapi yang lebih masyhur di kalangan ulama para ahli hadis, yang masyhur itu malah Sa'id ibnul Musayyab. Padahal yang punya nama sukanya Sa'id ibnul Musayyib. Kenapa beliau suka dipanggil Sa'id ibnul Musayyib daripada Ibnul Musayyab? Karena kata beliau, saya ini dipanggil Musayyib ataupun Musayyab itu kan ada nisbat kejadiannya dengan kisah hadis tadi. Musayyib itu orang yang mencela diri, Musayyab orang yang dicela. Kenapa dicela? Tadi ceritanya Nabi ngarahkan namanya ditukar tapi nggak mau, kan tercela jadinya orangnya. Akhirnya kata beliau, kalau saya dipanggil dengan nama Musayyab, itu seolah-olah nanti nyalahkan Nabi. Ada kesan nanti Nabi itu suka mencela orang. Enggak, jangan ucapkan Sa'id ibnul Musayyab, kata beliau. Punya kesan nanti Nabi tukang celah. Enggak, Nabi enggak pernah nyela. Tapi saya lebih suka dipanggil Musayyib. Saya yang mencela diri saya sendiri. Kenapa dulu kakek saya itu enggak mau tukar nama?
Lah ini adabnya para ulama zaman dulu. Hal-hal seperti ini saja mereka jaga adabnya dengan Rasulullah. Nah, zaman sekarang orang adab dengan Nabi, adab dengan agama, adab dengan Al-Quran kurang. Dulu para tabi'in sahabat untuk urusan yang kita anggap sepele, mereka anggap sangat-sangat penting. Kalau berhubungan adab dengan agama, dengan Nabi, mereka jaga. Jangan sampai ada kesan orang itu menganggap Nabi buruk. Kesan saja jangan. Kalau menganggap buruk, orang itu bisa kafir. Kalau kesan itu kan bahaya. Maka beliau lebih suka dipanggil Sa'id ibnul Musayyib. Walaupun yang masyhur itu Sa'id ibnul Musayyab. Beliau Sa'id meriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka mungdhu haddatsani bi sauti munkarim wa nakir." Ya Rasulullah, semenjak engkau menyampaikan kepada aku dengan menceritakan bagaimana suaranya malaikat mungkar dan malaikat nakir, ketika engkau sudah menceritakan seperti itu, wa dhaqtatil qabri, dan ketika engkau menceritakan kepada aku sempitnya himpitan daripada kubur, lam yanfa'uni syai'un, tidak lagi memberikan manfaat kepada aku apapun. Makan ndak enak, tidur ndak enak, ndak bisa lagi buat apa-apa. Semenjak ya Rasulullah engkau menceritakan tentang bagaimana suara mungkar, nakir, himpitan kubur, keadaan kubur, dengar cerita itu nggak bisa makan, nggak bisa lagi buat apa-apa. Qala, Nabi SAW bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna sauta munkari wa nakir fi asma'il mu'minin kal ifmit fil ain." Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya suaranya mungkar dan nakir di telinganya orang-orang beriman kal ifmit fil ain, sama hal sejuknya seperti memasukkan celak ke dalam mata. Kalau untuk orang beriman wahai Aisyah, suara mungkar nakir itu indah, sejuk, sebagaimana celak dimasukkan ke dalam mata. Wa daqtatil qabri 'alal mu'min, sedangkan himpitan kubur kepada orang beriman kal ummis syafiqah yashku ilaiha ibnu hasuda, adalah perumpamaannya seperti perumpamaan seorang ibu asyafiqah yang sangat penyayang, yashku ilaiha ibnuha, anaknya datang mengadu kepada dia, as-suda'a, mengadu tentang sakit kepala. Fatakmazu ra'sahu ghamzan rafiqan, maka tentu ibu tadi akan memijit kepala anaknya dengan pijitan kelembutan. Walakin ya Aisyah, kata Nabi, engkau kan mendengarkan bahwa siapapun pasti akan dihimpit kubur mereka. Sebenarnya bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang gak taat dihimpit kubur, orang iman pun akan dihimpit oleh kubur. Tapi Nabi menerangkan himpitannya beda. Suara mungkar nakir didengar orang iman, didengar juga orang tidak beriman, tapi terdengar di telinganya berbeda. Himpitan tadi berbeda. Kalau himpitan itu untuk orang beriman, seperti pelukannya seorang ibu kepada anaknya. Ada anak ngadu, "Ibu, kepala saya sakit." Maka ibunya mengatakan, "Sini nak, ke sini." Dipijit, diurut. Pijitan seorang ibu, orang beriman masuk kubur, dipijit oleh ibunya, yaitu tanah. Dalam riwayat lain akan kita dengarkan, Nabi SAW lebih jelas nanti menerangkan di sini. Inna dhammatal qabri, sesungguhnya himpitan kubur, innama asluha annaha ummuhum, karena memang pada dasarnya tanah ini adalah ibu seluruh manusia. Tanah itu kan ibu kita. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Hakikatnya tanah ini ibu seluruh manusia. Wa minha khalaqu faghabu anha, dari tanah ini khalaqu, manusia diciptakan. Faghabu, kemudian manusia yang diciptakan dari tanah tadi, manusia yang memiliki ibu tanah ini, ghabu anha al-ghaibatat tawilah. Kemudian kita yang menjadi anak-anak dari awal mula penciptaan tanah itu telah berpisah dengan ibu kita dengan perpisahan yang panjang, lama, 70 tahun, 60 tahun, lama pisah.
ketika lama pisah, falamma rudda ilaiha auladaha, maka ketika dikembalikan kepada ibu tadi, kepada tanah tadi anak-anak mereka, orang beriman dikembalikan kepada ibunya, tanah itu dikembalikan. Maka bagaimana? Dhammathum dhammal walida asyafiqah, maka kubur akan memeluk mereka seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Lah ini kalau kita nggak mendengarkan hadis seperti ini, bagaimana kita mau membayangkan seperti judul kitab yang beliau beri di awal tadi? Apa judul kitab ini? Busyrul Kaib Biliqa'il Habib, kabar gembira untuk orang-orang yang bersedih. Kita tuh kalau sudah dengar bab kematian tuh rasanya entahlah kan. Tapi kalau mendengarkan hadis seperti ini, kematian itu kita orang beriman tidak sama memandang kematian dengan orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Kalau kita mandang kematian seperti dengan pandangan mata kepala kita, nggak ada bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Lah, perbedaannya di mana? Disinilah sudut pandang. Mata kita yang ada di kepala ini jangan dipakai. Pakai kacamatanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman kana lillahi muti'an dhammathu birafqin wa ra'fah. Siapa orang yang dia taat kepada Allah, maka kubur akan memeluknya birifkin wa ra'fah, dengan lembut dan penuh kasih sayang. Wa man kana lillahi asiyan, siapa yang maksiat kepada Allah, dhammathu yakni fusakhtan minha alai, maka bumi kubur tadi akan menghimpit dia dengan kasar, menghimpit karena marah kepada mayat yang baru masuk ke dalam kubur. Maka hadis-hadis yang kita dengar, kubur menyempit, sebenarnya bukan hanya untuk orang kafir. Beberapa riwayat juga diterangkan akan terjadi himpitan kepada orang-orang beriman, tapi ternyata himpitannya berbeda. Maka ini beberapa riwayat, beberapa hadis Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita dengarkan daripada kitab Busyrul Kaib Biliqa'il Habib yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Semoga dari beberapa hadis yang bisa kita dengar ini bisa kita ambil faedah dan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, dakwahkan juga pada saudara-saudara kita lainnya. Sudah jam 6:21, jam 6:16 tadi saya tengok di sini, itu waktu syuruk. 6:16 syuruk, terbit matahari. Sering mungkin sudah para ulama, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita nyampaikan, waktu syuruk pas terbit matahari kan nggak boleh sholat sunnah. Ada hadis-hadis larangan, nggak boleh. Bolehnya sholat sunnah ketika matahari sudah terbit sempurna. Dalam satu hadis, ketika matahari betul-betul baru terbit, itu tanduk setan ikut terbit pada waktu itu. Maka siapa orang yang dia sholat pada waktu matahari terbit, seolah-olah nanti punya kesan dia itu sujud kok nyembah setan, bukan nyembah, dak, kesannya ada. Banyak hadis yang seperti ini. Contohnya kalau kita belajar fikih, akan ada pembahasan sutratul musolli. Sutroh itu pembatas orang yang sholat. Sunnah hukumnya bagi siapapun orang itu kalau sholat ada pembatas, ada sutroh di depannya, entah tembok, entah tiang, itu sunnah. Tapi dalam satu hadis yang jelas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang sholat di menghadap ke tiang, kata Nabi, maka jangan betul-betul dia berada di menghadap ke depan tiang, jangan betul-betul pas, tapi ke kananlah sedikit atau ke kiri sedikit. Kenapa ini kok ada arahan seperti itu? Karena kalau kita tuh betul-betul sholat di belakang tiang, ngadap tiang, itu ada orang nanti keluar masuk masjid, nengok macam seolah-olah sujud pada tiang. Lah ini padahal kesan, memangnya ada orang kalau sholat tujuannya nyembah tiang? Nggak ada. Tapi pandangan ini kan penilaian orang yang melihat itu berbeda. Maka Nabi arahkan ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, sehingga tidak ada kesan seolah-olah menyembah tiang. Nggak ada sebenarnya orang Islam itu nyembah tiang. Tapi tadi juga nggak ada sebenarnya orang-orang tuh kalau Islam kok nyembah setan. Tapi pas pula terbitnya matahari, tanduk setan keluar. Maka jangan sholat di waktu itu. Maka para ulama, ini mengulang-ulang saja, para ulama mengatakan antara terbit syuruk dengan waktu diperbolehkan sholat
baik isyraq ataupun duha. Isyraq dengan duha masuk waktunya sama. Ikhtilaf ulama, isyraq dengan duha itu berbeda atau sama, itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama. Kalau yang mengatakan sama ya berarti sholat yang perbuatan sama dengan nama yang berbeda. Sebagian ulama membedakan, isyraq beda, duha beda, tapi waktu masuknya sama. Kapan itu masuk waktunya? Matahari terbit sempurna. Terbit sempurnanya matahari itu 4 derajat naiknya. 4 derajat naiknya. 1 derajat 4 menit. Berarti 4 derajat, 1 derajat 4 menit. 4 kali 4 sama dengan 16. Maka disitulah terhasilkan, saya nukil ini bukan fatwa saya, enggak. Saya ambil dari kitab Fikih Syafi'i, kitab Takriratus Sadidah. Di sana diterangkan, sholat sunnah isyraq atau duha 16 menit setelah syuruk, setelah terbit matahari. Ini yang paling hati-hati. Mungkin sebagian ustadz ngasih tahu 5 menit, 10 menit, ya itu terserah ustadz, itu kan tanggung jawab dengan apa yang mereka nukil. Saya kan bukan fatwa, enggak, menukil kitab Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah, kitab yang berisikan tentang fatwa-fatwa mu'tabar dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi ya kalau jam 6 lewat 16 tadi, tambahkanlah 16 menit, kurang lebih jam 6 lewat 35 menit. Berapa itu? 32. 32. Ya, ada beberapa menit sisa. Mungkin sebelum kita tutup majelis ini, ada diskusi tanya jawab di antara Bapak Ibu, ada yang tidak bertanya? Kalau nggak ada ya kita tutup doa kifarah majelis. Ada pertanyaan mungkin? Saya kira cukup. Demikian mungkin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berfaedah dalam kehidupan kita dunia sampai nanti di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.